Jamaah kita sampai di bab yang kelima udah ya. Ini terus kita memahami tentang teladan kita, contoh kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman bab 5 halaman 122 ya. Baik, dari at-tariqatu as-sadidatu. Tariqah nih. Tariqah itu metode yang lurus, yang benar di taharatul qalbi untuk membersihkan hati, ya. Orang kalau hatinya jelek, maka rahmat Allah jauh darinya. Allah kalau hatinya buruk, maka ilmu susah juga nempel ke dalam dirinya, ya. Rezeki juga sulit. Oleh karenanya kita selalu bersihin hati kita. Apa kata Nabi sebelumnya? Ya bunayya, wahai putraku, ya, jika kau mampu setiap pagi, setiap sore bersihin hatinya min amradil qulub, dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, benci. Ada tuh orang lihatnya benci aja sama tetangganya. Masa dia lewat, sebel banget sama dia. Sama dia kagak salah apa-apa. Ya, hakad, hati-hati ya. Itu membuat kita amal ibadah kita juga tercegah nanti, gak bisa diangkat kepada Allah. Baik, itulah kunci-kunci ya, kata kunci dalam bab 5 ini. Berikutnya itu ada hadis Nabi, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, ya, yang di bawah kota-kota itu. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Hadis ini berasal kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, asyartul araba wal persia war ruma. Aku ini sudah bergaul, ya. Dan Abu Bakar kan bisnismen, bergaulnya besar, Romawi, Persia, semuanya. Tapi aku belum pernah melihat orang akhlaknya sesantun Anda. Adabnya sangat tinggi. Man allamaka, man adabaka, Nabi siapa yang mengajarkanmu? Belum menjawab ini hadisnya. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, Tuhanku lah yang mendidikku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Rawahu, siapa tuh? As-Sa'adi fi Adabil Imla. Lain juga dalam pandangannya. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal kauni kullihi bi'tsati sayyidina wa maulana Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah an'ama, memberikan kenikmatan kepada seluruh alam ini. Nah, ya, itu kullu jadi taukid dari kaum. Dengan apa? Bi'tsati, dengan sebab diutusnya Sayyidina wa Maulana Rasulillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidi waladi Adam. Salawat beserta salam dicucurkan kepada Sayyidil walid Adam, pemimpin anak Adam. Alladzi khatabahu Allahu fi alamin dzarr, katanya, yang telah Allah ajak dia khatab, Allah dialog, ngajak bicara, ya, di alam ruh. Faqala, ya, ini kata Allah sama baginda Rasul, laulaka lamma khalaqtil aflak. Muhammad, ya, bahasa kitanya, aku memilihmu, aku pilih engkau. Laulaka, seandainya bukan karenamu, lamma khalaqul aflak, aku tidak akan menciptakan alam ini. Ya, dalam riwayat lain,
Bilangnya ke Nabi Adam, laulaka ma khalaqtuka. Ya, kalau bukan karena Rasulullah, engkau Adam tidak akan aku ciptakan. Ya. Salawatullahi wassalamu alaihi. Kecurangan salawat dan keselamatan kepada baginda Rasul. Wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Anjamal huda, ini istilahnya ya. Keluarganya Nabi, sahabatnya dikatakan anjabah, bintang-bintang petunjuk. Ya, wa kullu man ala atharihim, dan semua orang ya yang mengikuti jejak tilasnya, wahtada ila yaumin nada, dan yang mencari petunjuk kepada hari panggilan, hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mukadimahnya ya. Waqafna fi ma sabaq inda miladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita mah istilahnya pada pembahasan sebelumnya gitu ya, sabaqah sebelumnya. Nah, inda miladi Rasulullah, ketika atau pada kelahiran baginda Rasulullah, wa bayyana, dan kita telah menjelaskan kaifa annallaha subhanahu wa ta'ala istafahu. Ya, bagaimana katanya Allah subhanahu wa ta'ala telah istafa, memilih Nabi, wajtaba, mengistimewakan Nabi, wa tahharahu, mensucikan Nabi, wa qarrabahu wadnah, ya, katakanlah lebih mendekatkan Nabi, wa taqalahu, ya. Nabi disuruh sholat menjadi imam, ya. Ini salah satu bukti juga Nabi adalah imamur rusuli wal anbiya, pemimpin para nabi dan rasul. Ya. Riayatullah li rasulihi tiflan, ya, penjagaan Allah kepada Rasulullah tiflan, sejak masih anak-anak. Wal yaum nubayyinu, hari ini ya kami akan menjelaskan kaifa sanahu Allahu ala ainihi, ya, bagaimana Allah sana'ah, Allah membentuk, ya, membentuk kepribadian Nabi, mendidik Nabi ala ainihi, di atas apa pengawasannya langsung, sirra qaulihi subhanahu, ya, rahasia firman Allah subhanahu wa ta'ala, walitusna'a ala aini. Ini ayatnya, ya, surah Taha ayat 39. Walitusni'a, dan agar engkau, ya, tusna'a, ya, litusna'a, dibentuk, ya, dicetak gitu, dibimbing, dibina gitu, ala aini, di bawah pengawasanku, ya. Kaifa tawallahu rabbuna mundu sighar, bagaimana Rabbuna, bagaimana Tuhan kita, ya, tawallahu, mengambil alih, ya, mendidik Nabi sejak masa kecil. Sanajidu amran ajiban, kita akan mendapatkan sebuah perkara yang sangat menakjubkan, wa sirran ghariban, dan rahasia yang paling dalam, kata, wa sya'nan, katanya, ayu sya'nin, dan sebuah keistimewaan yang di luar kebiasaan. Faqad hafizallahu rasulahu min lahdati miladihi, ya, sungguh Allah telah menjaga, memelihara Rasulnya sejak miladi, sejak kelahirannya. Min kulli ma yasinul insan wa yu'ibuhu wa yuqarribuhu, ya, dari semua yang akan apa, dapat manusia itu mencela Nabi. Ya, kemarin kan sebelumnya jin aja, setan aja pengen ganggu Nabi, ditendang sama malaikat, mentalnya sampai ke Yaman. Ya, jangan macam-macam malaikat tendangannya, keluar lapangan, keluar negeri.
wa yu'ibuhu, ya. Allah menjaga Nabi itu sejak apa? Sejak kelahirannya. Wa yu'ibuhu, dari orang yang menyakitinya. Wa yuqarribuhu, ya, ila surur, orang yang ingin menodai kepada keburukan, au ilal ma'asi, atau kepada maksiat. Jadi Nabi itu bersih. Au ila rijsi, atau kepada kenajisan. Au ila danas, atau kepada kekotoran. Wa ja'alahu kama qala Hasan bin Thabit, ya. Dan Allah menjadikan Nabi sebagaimana syair Hasan bin Thabit mengatakan, khuliq seakan-akan engkau telah diciptakan, ya, sebagaimana engkau kehendaki. Artinya sempurna semuanya. Kan kalau kita mau sedikit kan maunya bagus-bagus aja tuh kan. Maka ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Wa min ajli hadza, karena itulah kanatil malaikatu hiyallati tatawalla riayatahu. Para malaikat dialah yang langsung, ya, menangani pemeliharaannya. Wal ihatata bihi, dan selalu melindungi Nabi, mengelilingi Nabi fi kulli marhalatin min marahili, dari setiap fase-fase. Mulai kelahirannya terus, ya, selalu didampingi oleh para malaikat. Fa idza masya al malaikatu min amami. Kalau Nabi berjalan, itu malaikat paling depan. Jadi ibaratnya kayak presiden aja kan, udah pengawal dijaga semua tuh. Saya pernah ngobrol sama pampres presiden. Itu zamannya Pak Harto dulu. Pak Harto kalau mau misalnya mau ke laut itu pasukan angkatan laut sudah ada yang ke dalam dulu ngecek itu semuanya. Ada yang siap-siap, yang di darat siap, yang di laut juga siap. Ada begitunya tuh, ya. Dan saya baca ini, wah ini Rasulullah lebih dari itu, malaikat malah depannya, ya. Wa min khalfihi, dan juga dari belakang juga ada malaikat juga jaga. Wa an yaminihi, dari kanan. Wa an shimalihi, dari kiri. Jadi itu 4 penjuru, ya, malaikat semua yang jaga. Tahrusuhu, malaikat menjaganya. Wa tar'ahu, malaikat memeliharanya. Wa idza nama, dan ketika Nabi tidur, yaqifu Jibril inda ra'sihi. Ya, Nabi tidur, malaikat berdiri di samping kepalanya. Wah. Kan kalau kita punya centeng, jaganya depan rumah kita, ya. Centengan lalai, ada masalah di belakang. Nah, ini Jibril di sampingnya langsung tidur. Ya, luar biasa. Wa Mikailu inda qadamai. Nah, sementara malaikat Mikail itu berdiri di bagian kakinya. Yahrusanihi, kan huma yahrusanihi, ya, Jibril dan Mikail, keduanya menjaga Nabi. Wa yuhyatanihi, meliputi Nabi biriayatihi, ya, dengan pemeliharaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berfirman, ya, walidha tahki sayyidatu Halimah as-Sa'diyah annahu sallallahu alaihi wasallam syabba laisa kabaqiyatil atfal fatarwi annahu, ya. Oleh karena itu Sayyidah Halimah as-Sa'diyah beliau tahki, bercerita, annahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syabba, karena seorang yang anak muda, tapi laisa kabaqiyatil atfal, bukan tahun 4 tahun, ya, 4 tahun, 4, 10, nanti saya lupa. Itu sudah diambil, dibelah, jadi kagak ada khas ngomong jelek, udah kagak ada Nabi.
Anak-anak kita coba 4-5 tahun sudah menulis kata-kata yang kotor. Nabi terjaga betul. Ya. Baik. Fatarwi annahu, lalu beliau meriwayatkan, menuturkan, ya. Jalasa wa indahu arba'ata ashhur. Coba Nabi itu udah bisa duduk tegak, ya, padahal baru berumur 4 bulan. Biasanya bayi 4 bulan masih belum, ya, masih belum. Ini bisa duduk tegak. Wa waqafa ala qadamaihi. Nabi sudah bisa waqafa, sudah bisa berdiri di atas 2 kakinya. Wa astanada ala jadran, dan dia bisa bersandar ke tembok. Wa masya wa indahu 5 ashhur, dan umur 5 bulan Nabi udah bisa berjalan. Kalau kita kan biasanya berapa? 8 bulan, ya, 9 bulan, ada yang 11 bulan kalau berjalan. Dan lain, setiap anak ada yang bisa ngomong duluan, ada yang bisa jalan duluan. Saya ngamati anak saya 4-4 itu beda-beda, ya. Wa masa, ya, mamsiyan tabi'iyan. Nah, Nabi udah bisa berjalan, jalan secara normal biasanya. Kalau kita kan jalan jatuh. Umur anak kita baru bisa berdiri itu serem banget kan. Apalagi merangkak, rumahnya punya tangga lagi, udah serem banget. Ya. Wa nataqa, dan Nabi bisa berucap, ya, bi jami'il alfaz al-arabiyyah, dengan seluruh lafaz-lafaz Arabiyah. Ini luar biasanya. Kan banyak banget kabilah-kabilah, Nabi bisa semua itu. Wa indahu 6 ashhur, itu Nabi baru berumur 6 bulan. Udah jago ngomong bahasa Arabnya. Udah bisa semuanya. Ya. Kita masih cadel-cadel, bapak ini mama. Bapak. Ya. Biasanya kalau bayi, lapas yang pertama keluar, ibu apa bapak? Ibu, ya. Mama gitu, ya. Mam, makan. Baik. Qalat, nah ini, ya, Sayyidah Halimah masih berkata, wa kana man yarahu wa indahu 6 ashhur yazunnu anna indahu 4 a'wam, katanya barang siapa yang melihat Nabi ketika itu umurnya baru 6 bulan, dia menyangka tuh Nabi udah 4 tahun. Ya. Wa anil Abbas, ya, bin Abdul Muttalib, dari riwayat dari Ibnu Abbas bin Al-Muttalib, qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, da'ani liddukhuli fi dinika. Nah, ini beliau bilang sama Rasulullah, yang mengajak tanda-tanda kenabianmu. Ra'aituka fil mahdi tunaghi al-qamar. Aku melihat kamu sejak masih di dalam buayan perut ibu itu sudah tunagi, sudah mulai berceloteh, ngomong sama bulan. Ya, wa tusiru ilaihi bi asbi'ik, dan kau mengarahkan, ya, dengan jemari tanganmu kepada bulan. Fahaitsu asyarta ilaihi mal, ya, di mana saja engkau mengarahkan bulan itu akan condong kepada, ngikutin aja. Qala, dia berkata, ya, kata Nabi, inni kuntu uhaddithuhu wa yuhaddithuni. Iya, saya suka ngobrol, bicara sama bulan juga bicara sama saya. Wa yulhini, dan juga bulan menghibur saya. Anil buka, kalau aku sedih, bulan menghibur saya. Coba lihat, ya. Wa asma'u wajbatahu hina yasjudu tahtal arsh, dan aku mendengar apa hidangannya ketika dia sujud di bawah arsh. Waqad hafahu Allah azza wa jalla bi ayati fadlihi wa ikramihi fi tufulatihi, dan sungguh Allah telah hafaz,
telah menampakkan tanda-tanda ya karunia Allah, kemuliaan Rasulullah, keutamaan Rasulullah, kemuliaannya. Nabi beda sama lain. Ya, fayu'minu bihi, agar mereka semuanya pada beriman sama Nabi inda irsalillahi azza wa jalla lahu, ketika Allah mengutusnya. Ya. Kemudian ighatsatuhu li ahli Makkah wal jazirati al arabiyah. Nah, sekarang ighatsah, pertolongan Allah, ya. Ini ada hunya, maksudnya melalui Nabi kepada ahli Mekah dan semenanjung Arabia, ya, mendapatkan keberkahan dengan adanya Nabi. Wa min dzalika, diantaranya anna ahla Makkah indama kanu yusabuna bil qahti, bahwa penduduk Mekah ketika mereka dulu ditimpa kekeringan, kering lontang, ya, wa yaqilul mataru indahum, dan hujan sedikit banget, kanu yadhhabuna ila jaddihi Abdul Muttalib. Jadi orang Arab dulu, penduduk Mekah, kalau kagak turun hujan, mereka datang, ya, menghampiri kakeknya Nabi. Jadi Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib suka ketukar sama Abu Talib. Kalau Abu Talib anaknya, Abu Talib bin Abdul Muttalib dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Fayaquduhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa tiflun saghirun. Kemudian ini kakeknya membawa Nabi dan beliau masih dalam kondisi anak-anak. Wa yas'idu bihi ila Jabal Abi Qais. Lalu beliau membawa Nabi itu naik ke gunung Jabal Qubis yang ada di samping Masjidil Haram, sekarang menjadi istana raja. Ya, al-mutillu alal Ka'bah, yang menghadap ke Ka'bah. Jadi beliau naik bawa Nabi ke atas Jabal Qubis mengarah ke Ka'bah. Fayad'ullaha azza wa jalla. Lalu Abdul Muttalib berdoa kepada Allah, wa huwa mumsikun biyadihi, dan dia sambil megang Nabi dengan kedua tangannya. Fayastajibullah azza wa jalla, maka Allah mengabulkan, merespon doanya. Ya, kita apa? Dengan berkat ngajak Nabi itu. Nabi jadi inilah, jadi apa tuh? Jadi keberkahannya. Wa yanzilul mataru ka'afrahil kurbi, ya. Bukan kurbi, baca qarbi. Boleh juga kurbi. Ini kurbi bukan dekat artinya. Jadi kalau zaman dulu orang bawa air itu kan belum ada ember, dibikinnya pakai kulit, namanya kurb, yang dijahit kulit. Ya. Wa yanzil matar, maka dan hujan itu turun, kaprahi, atau bagaikan air yang tercurah gitu, ya, dari kantong kurb air tadi. Jadi pas air dituangkan gitu, artinya airnya deras, hujannya deras. Wa kana sababu fi dzalika annahu asaba Makkah wal dan seluruh jazirah Arabia kulluha, semuanya kulluha dilanda. Asaba kan ditimpa, pemahaman dilanda. Dilanda apa? Qahtun syadidun, ya, kekeringan yang sangat parah dalam nggak hujan. Maka sampai saat ini pemerintah Saudi itu kalau nggak udah lama nggak hujan itu menyerukan Saudi diserukan untuk apa? Sholat istisqa. Biasanya jam 6 pagi itu, ya, setelah waktu syuruk itu ada as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah gitu biasanya, ya, manggil ayo umat Islam. Tapi sebelumnya, seminggu sebelumnya sudah dielankan semua di TV semua, jadi masyarakat tahu, ya, sama-sama
untuk bangsa ini kita sholat istisqa untuk minta hujan, ya. Nah, kalau kita sekarang ini lagi luar biasa hujan terus, nggak banyak doa apa? Allahumma inna nas'aluka shaiban nafi'an, agar hujan yang turun membawa keberkahan, ya. Kalau hujan terus-terusan bahaya juga ya, banyak yang rumah kelelap pada. Saya kuliah ngajar banyak para mahasiswa yang di Bekasi, Pak Kiai memang bisa hadir, rumah saya banjir atau akses jalannya masih sebetis, sepinggang, ya. Kita di sini aman ya, aman di Pak RT ya, aman. Alhamdulillah. Baik, para nafarun katanya, katsirun min Quraisyin rijalan wa nisaan, annallaha azza wa jalla bahwa Allah belum mendatangkan hujan illa idza da'a lahum rajulun ra'ahu bihayatihi, kecuali apabila ya da'a lahum, ya mendoakan kepada mereka siapa? Rajulun, maksudnya ini Abu Muthalib, ra'ahu mereka melihatnya, bihayatihi dengan rupanya, wa arrafuhu dan mereka mengetahuinya, bisifatihi dengan sifatnya, wa ma'hu ibnu saghirin lahu, dan bersamanya ada anak kecil, ya. Falamma qassu ma ra'ahu, ketika mereka menceritakan apa yang mereka lihat, wa tabbaqu dzalika ala ma yu'ayinuhu, kalau mereka mencocokkannya, oh ternyata yang diceritakan itu Abu Muthalib tuh sama cucunya. Wajadu, mereka mendapatkan annatil kasifata, bahwa sifat itu la tantabiqu illa ala Abdul Muthalib, sifat itu tidak pas banget kecuali kepada Abdul Muthalib, wa waladihi Abdullah, dan putra anaknya Abdullah, maksudnya Rasulullah cucunya, ya. Cerita berkembang. Pokoknya kalau yang doain kakek-kakek itu sama anak kecil itu mustajab katanya. Hujan langsung turun, nah, gitu ya. Falamma tayaqqanu, alam berikutnya, bidzalika zahabu lalu mereka naik membawa Nabi juga ke gunung, famsaka bisabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lalu Abu Thalib ya membawa Muhammad, wada Allah azza wa jalla, dan berdoa kepada Allah, langsung fanazala al-matar ala Makkah, kemudian seketika itulah kita bisa tambahin hujan turun di kota Mekah, ya. Walam yanzil ala ma haulaha min biladil Arab, tapi turun itu hanya di kota Mekah aja, tapi di sekitar Arab kagak turun. Wa indama nama al khabaru ilal Arab, nah, ketika beritanya terus berkembang viral ke seluruh orang Arab, sampailah ke kharij Mekah, keluar kota Mekah, asra'u ila Mekah, semua orang-orang yang berada di luar kota Mekah datang ke Mekah. Wa dhahabu ila Abdul Muthalib, dan mereka menemui, ya ada pergi ke, ada menemui maksudnya Abdul Muthalib, ya. Wa talabu minhu ad-du'a, dan mereka minta kepada Abdul Muthalib, minta didoakan lahum bagi mereka, liyanzil alaihim al-matar, agar hujan juga turun kepada mereka. Bayangin ya, Nabi doa asal kota Mekah turun hujan, di Mekah doang, yang lain nggak turun. Kota Taif nggak turun hujan, Madinah nggak turun hujan, Tabuk nggak turun hujan, Khaybar nggak turun hujan, ya. Mereka semua datang ke Abdul Muthalib biar minta doa, ya dibawa Nabi doa gitu ya, turun dapat.
misra ahli Makkah, ya seperti penduduk Mekah ini. Faqadahum wa dhahaba bihim ila Arafat. Lalu mereka ya dalam membawa Abu Thalib bersama Nabi ke Arafat. Wa ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersamanya Rasulullah. Fa amsaka biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdul Muthalib, kakek, megang tangan Nabi, ya, wada Allah azza wa jalla, dan berdoa kepada Allah. Fahaqalatis sama'u bil ma'i bidarara. Kemudian haqalat, itu lalu turunlah dari langit tuh hujan, bidarara dengan derasnya, ya. Haqalatis sama' bil ma', artinya langit turun hujan, bidarara dengan derasnya. Wasaqallahu al-jaziratul arabiyyah kullaha bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah saqah, karena Allah menurunkan hujan ke seluruh semenanjung Arab dengan berkah Rasulullah sallallahu. Mengenai itu sejak ada rahmatan lil alamin. Wa qad qala fi dzalika Abu Thalib qasidatan tawilatan matlauha. Kemudian ya sungguh dalam hal ini ya Abu Thalib ini berqasidah dengan qasidah yang sangat panjang. Ini awal qasidahnya, paling depannya. Wa abyadun, katanya, yastasqa al-ghamama biwajhihi, katanya, thumma yadama min asatin. Bersih, ya, abyadu biwajhihi, yastasqa, minta diturunkan al-ghamam, hujan, awan kan hujan, ya. Sama lal yatama, dialah yang melindungi anak-anak yatim. Kemudian wa ismata, dan penjaga lil aramili, kepada para janda-janda. Ini lakopnya Nabi, ya. Nabi selalu melindungi anak yatim. Nabi juga menjaga para janda-janda tua, gitu ya. Beliau wajahnya putih bersinar, berdoa minta diturunkan hujan. Inayatullahi azza wa jalla bihi fi baiti Abi Thalib. Nah, sekarang pemeliharaan Allah, ya, kepada Rasulullah di rumahnya Abi Thalib, ya, karena setelah kakeknya meninggal itu pengasuhan turun ke pamannya. Wa qad istamarra fil madi ma hu hadzal fadl ilahiyyu indaman taqala ila kafalati ammihi Abu Thalib. Qad istamarra, terus, ya, mahu menyertai Nabi apa? Hadzal fadl ilahiyyu, ya, keutamaan ilahi, indama, ketika, intaqala, ketika Nabi berpindah, ila kafalati ammihi, kepada apa? Asuhan pamannya Abu Thalib. Jamaah sekalian, ini sebetulnya kita ngaji ini, kalau jamaah suka baca murid Nabi, ini maknanya. Dalam kita hanya dengar doang, ini isi begitu. Ya, cerita tentang Rasulullah ini. Faqad awsahu bihi Abdul Muthalib indama hanat, ya, maniyatuhu. Wa qala lahu. Jadi Abdul Thalib, kakeknya ini, telah berwasiat kepada Abi Thalib ketika ajalnya sudah dekat. Wa qala lahu, dan dia berkata, anta ta'lamu ma qalahu al-ahbaru warahbanu bi sya'ni. Abu Thalib, ya, bapak sama anak ngomongkan, Abu Thalib, kamu tahu kan apa yang dibicarain oleh para ahbar, para rahib-rahib, ya, itu. Jadi kalau ahbar, para pendeta-pendeta, waruhban, para rahib-rahib, bisa nih tentang dirinya Muhammad ini. Wa inni akhafu alaihi, dan aku sungguh takut sama keberadaan Nabi ini, ya, minal Yahudi, daripada kejahatan orang-orang Yahudi. Fahafiz ala ibni akhika, ya, maka katanya jaga, ya, jaga ini keponakan lu, kalau bahasa gitu, ya. Ibni kan anak,
akhika saudara laki-lakimu. Siapa? Abdullah. Ya, jagalah dia dengan sebaik-baiknya, ya, anak keponakanmu, gitu ya. Anak saudara laki-laki nanti keponakanmu. Maka Abu Thalib karena pada wasiatahu, Abu Thalib melaksanakan wasiatnya. Wa qad syajjahu ala zalika, lalu dia juga menguatkan Nabi, ya, ala mar'ahu min Rasulillah, auladuhu yaqumuna min naumihim sya'tan wa hayatuhum issatan, katanya anak-anaknya Abu Thalib, ya, itu kalau bangun dari tidur itu rambutnya acak-acakan, ya, pakaiannya udah seadanya dah, ambil bangun tidur ya udah lecek semua. Wa wujuhuhum mutajahimah, dan wajahnya tuh mungkin berlesu lemas itu. Bainama yaqumu sallallahu alaihi wasallam nasyitan kahai lil aini. Sementara kalau Nabi bangun tidur itu kelihatannya seger buger. Kan ada orang dibangun masih ngantuk ya, Bang. Ya. Ini Nabi bangun udah seger. Kahai lil ain, atau kata seperti Nabi itu udah pakai celak mata itu. Mau tidur udah. Mustarsil sya'ri, rambutnya sudah terurai rapi. Ka'annama masahu bizaitin, seakan-akan Nabi menyisir dengan apa? Dengan minyak rambut lah. Kalau kita dengan bris sekarang rapi gitu. Kalau dulu zaman kita bris ya. Kalau sekarang apa? Hancur. Tayyibir raihati itu. Harumnya, baunya harum itu. Kanahu wada'a atran, seakan-akan dia pakai minyak wangi. Rumah tidur dicintakan ya sama Ummu siapa? Ummu Haniyah. Dari yang semuanya. Maka kemarin ceritanya kan, ada orang pengen meluk Nabi, ya, penempelan wajah tubuh Nabi itu berkah banget. Baik. Wa kana idza tama'a auladuhu ala ta'am. Nah, ini juga sesuatu yang dilihat oleh Abu Thalib luar biasa. Katanya ketika anak-anaknya itu berkumpul untuk makan, wa ma'hum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama mereka ada Nabi ikut makan juga. Itu katanya yashba'una minat ta'am. Mereka selalu merasakan kenyang dari makanan. Maqillatihi, padahal makannya sedikit. Pokoknya kalau makan bareng Nabi berkah aja, makannya apa? Faida iftaqaduhu inda tanawul ta'am, kalau pas makannya kagak ada Nabi, ya, karena saya iftaqadu kehilangan hunya Nabi, artinya makan tidak bersama Nabi, ya, lam tamtil, artinya mereka butunuhum, perutnya kagak pada kenyang. Coba, ya, walam yadriku asyaba, mereka tidak merasakan rasa kenyang, maka tertuam padahal makan udah banyak itu. Wa kadzakanu fi syarabi, demikian juga mereka dalam hal minuman. Kalau minum bareng Nabi kenyang, gara Nabi kurang aja bawaannya. Maka idza bada bi Rasulillah, maka zaman sekarang apa? Kalau mau apa-apa banyak selawat aja banyak. Ya. Itu apa? Katanya yakfika ma hammaka minad dunya wa fiha, itu hikmahnya. Allah akan cukupi semua kebutuhan-kebutuhanmu yang kamu inginkan. Itu hadis Nabi. Jadi kita pengen ini, pengen itu, malas-malas selawat. Selawat banyak. Paling sedikitnya pagi 100, sore 100. Ya, para pelajar yang masih, saya terus terang 6 tahun saya amalin dulu. Pagi 100, sore 100, juga berhenti. Selawat yang dari Abah itu ya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrim wa azim
ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli dhikin makhraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dengan berkain selawat yang sulit jadi mudah. Saya masukin ke dalam buku saya keindahan selawat, masuk ke tipe selawat madadiyah, ya. Fakana idza bada bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika minum nih diawali dari Rasulullah dulu, wa nawalahu quban min laban, Nabi mulai minum katakan satu gelas, yaqudhu hadduhu minhu. Nah, ya. Nabi minum bagiannya, summa yunawiluhu fadlatahu, lalu sisanya dikasih kepada ya yang lainnya tuh, fatarwihim jami'an, lalu yang lainnya pada minum, wala yahtajuna li ghairihi tuh, ya artinya mereka kagak memerlukan yang lainnya, mereka kagak memerlukan tambahan lagi, cukup bawahnya lokasi kenyang aja. Sama kayak kita gitu, air Zam-Zam kan, Zam-Zam katanya sama mereka syaribu, mereka pada minum apa? Halaba ibilihim kuliah, mereka minum perasan onta itu, susu perasan onta, wazallu atoshan, mereka masih aja buatnya haus saja. Lamma faqaduhu min barakatihi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka kehilangan keberkahan Rasulullah. Kalau ada Nabi makan kenyang, minum kenyang. Kalau pas Nabi lagi nggak bersama mereka, mereka makan pun lapar aja, minum bawahnya haus saja, masih kurang aja. Ya. Wa hadza ma ja'ala Abu Thalib yahrusu alla ya'kula illa ma'hu sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat Abu Thalib berupaya ya kalau makan kalau bisa mah ada Rasulullah. Karena kalau makan ada Rasulullah, anaknya pada kenyang semuanya. Gitu. Wa yaqulu lahu, dan Abu Thalib berkata kepada Rasulullah, innaka la mubarakun, lanya tauhid, innaka la mubarakun, sungguh engkau yang Muhammad membawa keberkahan buat keluarga ini. Itu ya. Maka jamaah, kan Nabi kan nggak ada di sisi kita, nggak ada di samping kita, udah selawat itu datangkan keberkahan. Katanya aksalut turuq, jalan yang paling cepat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tilkal fatrah, dan baginda Rasul pada masa-masa itu katanya la yasku ju'an wala atshanan. Ini luar biasa. Nabi kagak hari-hari kan ayam mutawaliyat, hari yang berhari-hari duna ta'amin, tanpa makan tanpa minum, wala yatlubu minhum, Nabi kagak minta sama ini pamannya yang namanya diri asuh ya, Nabi tahu diri, malah Nabi Allah kasih kenyang aja dari Allah langsung ya. Amin ahadin ta'aman, atau dari seorang pun minta makanan, Nabi nggak pernah tuh. Faida aradu, ya, ketika mereka menyuguhkan nasi alaihi kepada Nabi atau makanan, ajabat, Nabi terima. Jadi Nabi itu tahu diri ya, bagaimana bapak-bapak ya, bapak punya anak 10 ya, kemudian bapak ambil anak satu anak adik bapak pelihara sih. Ini dia tahu diri tuh rasa. Ya, dia merasa, oh saya mah bukan anak kandung, ponakan doang, tapi dia soleh bapak. Maka Rasulullah itu nggak pernah minta, dia diam. Ya, tapi kalau dikasih, ya terima. Kalau enggak, ya diam aja. Ya, wa idza tarakuhu,
Dan apabila Nabi tidak diberikan, diemin aja. Au nasuhu, dilupain Nabi, sabara, Nabi sabar, ghairu mutabarramin, Nabi kagak menunjukkan rasa kesal, wala dojrin, dan kagak kan dia ayatihi hatta minal asya al-adiyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjaga Nabi, memelihara Nabi, ya, sampai kepada al-asya al-adiyah, perkara-perkara yang bersifat biasa-biasa, wal adatil mar'iyah, dan keadaan kebiasaan. Faqad hadatsa an saqata juz'un min al-Ka'bah. Ini ada kisah cerita, ya, terjadi bahwa ada bagian daripada Ka'bah itu ada yang runtuh gitu. Wajtama'at Quraisyun, kemudian kaum Quraisy berkumpul. Wa hammat litajdidi ma wahiya minal Ka'bah, dan mereka hammat, berkeinginan, bertekad untuk tajdid, untuk merenovasi, ya, ma wahiya minal Ka'bah, apa yang rusak daripada bagian Ka'bah. Wa qamu bi taqti'il ahjaril lazimah, lalu mereka pada memotong, ya, memotong apa? Batu-batu yang diperlukan, min jabali Abi Qubais, yang diambil dari gunung Abi Qubais, al-mujawara lil Ka'bah, yang berdampingan dengan Ka'bah. Kemudian wastaraqat butun Quraisyin kulluha fin naqli hadhil ahjar, lalu mereka semuanya kompak, ya, untuk memindahkan batu-batu ini ilal baitil haram, ke baitil haram, liyakuna lahum jami'an syaraful qiyam, agar bagi mereka punya apa, kemuliaan, ya, ikut andil lah al-qiyam bihadzal amal al-azim, dengan pekerjaan yang besar ini. Bagaimana Nabi? Nabi diam aja? Enggak. Nabi juga ikut-ikut, ya. Fastaraka sallallahu alaihi wasallam ma'amihi al-Abbas bin Naqli. Nabi juga ikut bareng bersama pamannya Abbas untuk memindahkan batu. Wa kana kullu wahidin yahmilu hajaran minal hajaratil bayda al-kabirah. Dan setiap orang pada membawa batu daripada batu-batu putih yang besar. Wa kana tariqatul hamli ay yakhla ahaduhum jilbabahu. Nah, jamaah, ini gambarannya. Cara mereka membawa batu karena berat, itu mereka melepaskan bajunya, ya. Wa yatwiha, dia lipat. Wa yadauha ala katafihi, ditaruh di bahunya di sini. Ya, wa yadu alaiha al-hajar, lalu batu di atasnya, paham ya? Jadi mereka untuk membawa baju kerja bakti itu, mereka copotin bajunya, dia taruh di sini untuk nahan batu. Itu berarti kan auratnya terbuka. Nah, dari sini kita ambil pelajaran nanti, ya. Saya baca ini, jadi ini kalau jamaah dengar kayak gini bacanya ini salawatnya salawat syuhudiyah. Udah alamatnya alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam. Ini salawat ada tipe, ada dia, madadiyah, sanaiyah, syuhudiyah, syuhud. Jadi hadirkan di hati Bapak, saya itu seakan-akan cerita ini ada di depan kita. Nanti di mana-mana ada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, itu tuh salawat syuhudiyah, menghadirkan di hati kita Nabi itu ada di depan kita, alaihi. Mereka membawa dilipat, ya, ditaruh di sini di panggul. Jadi yakhla'u ahaduhum, salah seorang di antara mereka itu melepaskan jilbabahu, jubahnya, au yatwiha, atau dia lipat, wa yadauha, lalu diletakkannya itu ala katabihi, di atas bahunya, wa yadau alaiha al-hajar, lalu dia membawa batu. Nabi bagaimana? Fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla ammihi, ya. Rasulullah juga melakukan seperti pamannya, begitu. Wa kana sa'iran amamahu, dan beliau berjalan di depan pamannya.
Fapuji'a al-Abbasu birrasuli. Kemudian puji'a, terkejut. Siapa Abbas? Ya, Abbas kan paman Nabi. Abbas terkejut birrasul kepada Nabi, qad waqa'a al-ardi kata bagasiyan ali. Nabi terjatuh. Ya, Nabi terjatuh dan Nabi pingsan. Nah, jadi Nabi ikut kerja, ya karena masih kecil tuh ya, dia bantu Nabi pingsan. Wa indama afaqa, dan ketika Nabi afaq, Nabi sadar, Nabi siuman, qama, Nabi berdiri, wa anzala jilbabahu, dan Nabi menurunkan bajunya yang tadi dia lipat. Kayak kita lah ya Pak, mau kerja ke masa kita pakai gamis, lalu kita ingin kan, biar kita ringkas, ikat di sini, ya, atau yang di sini buka. Nah ini maksudnya apa? Nabi udah menjaga auratnya nih. Wakana sa'ir amahu, Nabi jatuh pingsan. Ketika Nabi sadar, Nabi berdiri, Nabi turunin lagi bajunya. Faqala lahu, kemudian Abbas berkata kepadanya, "Shammir an jilbabika," singkapkan itu jubahmu. Qala la, tidak. Qala, Nabi berkata, Abbas berkata, "Limadza? Kenapa?" Qala, Nabi menjawab, "Laqad zahara li malakun." Aku melihat malaikat, ya, malaikat bilang kepadaku gini, "Wa amaroni an astur aurati." Malaikat memerintahkan kepadaku untuk menutup auratnya. Nah ini bapak-bapak, maksudnya dari sini apa? Saya pengen ngangkat, masih banyak bapak-bapak itu yang suka meleding, meleding, kemana-mana nggak pakai baju, nggak pakai kaos. Iya, artinya apa? Kurang rasa malunya itu, telanjang itu kan, jalan aja gini, sekampung, biasa aja. Jangan ya, Nabi aja kita malu. Ya, cuma pakai celana doang itu jalan aja. Itu apa, kurang rasa malunya. Ya Pak, jangan ya. Ya masih, kalau masih pakai kaos dalaman sebelingnya lah. Dia telanjang juga. Pusara kelihatan, jangan. Pusara aurat tuh. Nah, dari sini ya, bilang kalau ada bapak-bapak yang telanjang, jangan ya, malu itu auratnya. Pakai Pak, nggak pantas juga. Dalam masalah peradaban masih ada yang begitu gituan. Lihat lagi nih. Nah. Jadi apa? Kata Nabi, aku melihat Nabi yang melihat malaikat. Malaikat bilang kepadaku untuk lam tazhar li Rasulillah auratuhu. Dari sejak itu, dari hari itu, sejak itu Nabi belum pernah kelihatan auratnya. Wal auratu laisa sau'atu, maksudnya aurat itu bukan hanya kemaluan ya, lakin lam yazhar ayyu juz'in min jismihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Belum pernah terlihat bagian tubuh Nabi itu sekarang terbuka, belum pernah sejak itu. Hatta annahu ba'da an tazawwaja sayyidah Aisyah qala, sampai ketika beliau sudah menikah dengan Siti Aisyah berkata begini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu, Nabi mandi ya, wa aghtasilu mahu, saya juga mandi bersama Nabi, fi inain wahidin, di satu. Jadi bapak-bapak pernah nggak ngelihat katakanlah film-film kerajaan zaman dulu? Kan itu mandinya pakai bak gede gitu. Ada juga yang satu, kalau sekarang mah wastafel yang besar. Nabi baru mandi, tapi pakai kain, mandi pakai jubah. Para sahabat juga begitu. Ini sedikit gambaran Nabi. Jadi bagaimana mandinya bareng? Wa aghtasilu ma'hu, aku mandi bersama Nabi fi ina'in wahidin, di satu tempat. Ya, satu inilah kolam gede. Wala yara minni, ya, katanya Nabi enggak melihat kemaluanku, kata Siti Aisyah, wala ara minhu, dan saya juga kagak melihat kemaluan Nabi ya. Li'annal anbiya indal ghusli yagtasiluna min fawqil qamis, karena para nabi ketika mandi besar ya, mereka mandi itu katakanlah
di atas pakai pakaian. Kan bisa pakai baju jubah ya, baju luarnya lepas, pakai baju dalamannya. Gitu. Kayak kita anak pondok kan, yang mandi masih pakai kolam gede kan, pada pakai ya, pakai baju kita bagian dalam mandi. Jadi kagak telanjang bulat dilepas Pak, gitu mandinya. Lagi. Nanti ada titiknya bahwa siapin mati ya di sini. Soalnya wala yatarawna ya, dan mereka udah enggak lagi para ambi itu kagak telanjang mandinya. Fayakhla'u al-jilbaba ya, dia melepas baju bagian luarnya, walakinnahu yazillu bil qamis, tapi dia masih pakai baju bagian dalamnya. Wayaktasilu bihi, dan dia mandi dengan baju qamis tadi. Hatta inda ghuslihi ya, sampai juga ketika Nabi wafat nih, ketika memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtaru, para sahabat kebingungan, kaifa nughsilhu, bagaimana kita mandi Nabi? Qala ya, tahu ada suara nih, malaikat ngomong, yughsiluni alayya. Sebelumnya Nabi pernah bersabda, qala, dan Nabi pernah bersabda, yughsiluni aliyun wal abbasu ahlul baiti. Ya, kata Nabi, nanti kalau saya mati, saya pesan ya, yang memandikan saya Ali, Abbas, bagaimana caranya? Suaranya kagak melihat orangnya. Apa? La tu'arru Rasulullah, jangan kalian menanggalkan pakaian Nabi. Nabi jangan ditelanjangin ya. Wa ghassiluhu min fawqa thiyabihi, dan mandikanlah Nabi di atas pakaian dalamnya. Jadi Nabi tetap pakai. Fa'arafu annahu minal malaikah, para sahabat sadar itu adalah suara malaikat. Maka makulna sabiqan anna bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sayyidah Fatimah inda mautiha, sebagaimana pernah kami sampaikan bahwa putri Nabi yang bernama Sayyidah Fatimah inda mautiha, ketika matinya, istahammat. Nah, ini zaman ini luar biasa ya, ada orang-orang ternyata sebelum mati dia udah tahu ya. Jamaah sekalian, saya lagi perhatikan ini sekarang apa, frekuensi kematian banyaknya di umur di bawah 60 tahun. Ada hadis Nabi, kalau orang umur sudah di atas 63, dia dapat bonus, dapat kasih sayang Allah yang luar biasa. Makanya malaikat nggak terus suka juga sama yang di atas 63. Malaikat carinya dia di bawah umur 60. Orang yang cerdas, orang yang apa, mempersiapkan setelah kematian. Nah, ini cerita dikit ya. Ini jadi Sayyidah Fatimah ya, kita melihat ketika Ali, dia ngomong sama Ali, nama suaminya, sa'amutul ana. Istri bapak mandi bersih, keramasan, kukunya dipotong-potongin. Dia, saya ingat ibu saya nih, ibu saya dulu gitu, terus sebelum meninggal dipotongin kukunya, dia mandi besar, kan sakit liper ya sebelum meninggal. Kemudian baru dia tidur dia bilang gini, Bang, habis ini saya mau meninggal, Bang. Jadi ini mau meninggal tahu ya. Dia bilang gini, waqalat li Sayyidina Ali ya. Jadi dia ngomong sama Ali, sa'amutul ana, sekarang saya mau mati. Fala ahadun yughsiluni, jangan ada seorang pun yang memandikanku. Wala yanzau malabisi, jangan ada seorang pun yang melepaskan pakaianku.
Faqad ghassaltu nafsi, saya telah mandi, ya saya telah memandikan diri saya sendiri. Wa matat, meninggal Siti Fatimah. Wa ala hadza lam tughassal. Nah, atas dasar itu dia tidak dimandikan. Fama balukum bi Rasulillah. Nah, bagaimana dengan kondisi Rasulullah? Amin hadhil lahdha Rasulullah mamnu'un ayyata'arra ayy juz'in min jasadi asyarif. Dari ya cerita ini Rasulullah dilarang ditelanjangi, dibuka ya bagian daripada jasadnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah ini baru kita diangkat oleh mu'alif bagaimana Allah menjaga Nabi, ya, dan seterusnya Allah jaga sampai dakwah ini tersebar kemana-mana. Semoga kita bagian daripada orang-orang yang ya berada dalam dakwah Nabi. Saya bilang sama Bang Nurdin kalau nge-share itu dai. Jadi kita sebagai pengurus masjid bukan hanya katakan apa namanya administrator dalam pengurusan, tapi setiap pengurus adalah dai. Ya, ini kan pengurusnya ada berapa orang satu masjid? Banyak ya? Sedikit ya? Sama bidang-bidang ya banyak kan? Banyak kan ya? Mana saya diundang sama Kiai Mahlum juga pada semian pengurus baru di Masjid Nurul Hikmah ya di Aula Tanah Roman. Itu ada 54 semuanya. Dari pengurus, dari ketua saya bilang ini kalau setiap pengurus adalah dai, satu orang ngajak 3 orang aja. Ayo sholat di Al-Muqarrabin, ayo ngaji di Al-Muqarrabin, penuh gitu ya. 50 kali 3 udah 150. Ya, maka pengurus adalah dai. Teman sekalian mau menjelang pokoknya biasa pas awalnya ya. Tadi tapi habis ngaji jangan ada sarapan ya. Semoga berkah, sehat, umur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna fi al-siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Allahumma ij'alil Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a qulubina. Allahumma inna nas'aluka ataiyakal makhsusata lil qulub wal ma'arifal ilahiyyah wal anwar rabbaniyah wal ahwalan nabawiyyah wal akhlaqal qur'aniyyah.